Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Manusia hidup di dunia ini itu hanyalah bersifat sementara. Dan kita semua pasti akan kembali menghadap sang pemberi kehidupan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaannya adalah, apa yang kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah? Apakah dosa yang tumpuk ataukah amal soleh yang banyak yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya tidak ada yang bisa dapat dibanggakan di hadapan Allah ketika kita mati membawa dosa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima hati yang bersih dan amal yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Lantas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat perlu kita pahami sesungguhnya harta dan anak-anak kita itu tidak akan berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah tentunya dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah. Artinya manusia memang tidak lepas dari dosa. Tapi kebanggaan seorang hamba di hadapan Allah bukanlah memiliki dosa, melainkan bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya sebelum dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, orang yang kembali kepada Allah dengan dosa tanpa taubat seperti seorang yang pulang ke rajanya membawa penghinaan, bukan kemuliaan. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidak ada yang lebih berbahaya bagi seorang hamba daripada ketika ia bertemu dengan Allah lantas dia berlumuran dosa dan dia belum bertaubat, karena dosa itu menjadi penghalang antara dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti gunung besar yang hampir menimpanya, sedangkan orang fasik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu ia usir. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kebanggaan seorang mukmin adalah pada amal solehnya yang ia lakukan secara ikhlas, bukan pada dunia yang ia kumpulkan, apalagi dosa-dosanya. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hal penting yang bisa kita ambil dari hal di atas, yang pertama, tidak ada kebanggaan bagi seorang hamba di hadapan Allah ketika dia menghadap Allah kecuali hatinya selamat dari syirik dan dosa, kemudian banyak melakukan amal-amal saleh. Yang kedua, manusia pasti berdosa, tapi yang terbaik dari manusia yang berdosa itu adalah mereka yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh terhadap dosa yang mereka perbuat. Yang ketiga, taubat yang dilakukan seseorang itu bisa menghapus dosa, bahkan Allah menggantinya dengan pahala. Ini Allah jelaskan pada Quran surat Al-Furqan ayat ke-70. Lalu yang keempat, amalan-amalan dunia yang kita kerjakan dan itu tidak berguna bagi diri kita, maka ia akan mematikan hati kita dan mendatangkan dosa pada diri kita. Yang kelima, ulama mengingatkan kita untuk tidak berlehai-lehai dengan dosa yang kita lakukan. Harusnya kita mampu untuk melakukan taubat terhadap dosa yang kita lakukan. Kalau sekiranya kita tidak bertaubat terhadap dosa yang kita lakukan, maka ia menjadi penghalang besar bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kita harus memiliki hati yang bersih, sebab hati yang bersih itu jauh lebih baik daripada harta dan kedudukan. Yang ketujuh, kesempatan taubat itu masih terbuka. Maka bagi mereka yang belum nyawanya sampai kepada tenggorokan, hendaknya bertobat kepada Allah terhadap dosa yang dilakukan. Maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan, jemaah sama dirahmati Allah, tidak ada yang bisa dibanggakan oleh diri kita
ketika menghadap Allah dengan membawa dosa. Harta, pangkat, jabatan, bahkan amal ibadah yang tidak ikhlas tidak akan berguna bagi diri kita. Yang Allah terima hanyalah hati yang bersih dan amal yang tulus mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanggaan seorang hamba adalah ketika ia mampu bertaubat, membersihkan hatinya, dan kemudian mempersembahkan amal terbaik dari dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita siapkan bekal terbaik kita sebelum kita dipanggil oleh Allah. Jangan berbangga diri dengan dosa yang kita lakukan, karena dosa hanya membawa kepada kehinaan, kesengsaraan, penderitaan yang bertubi-tubi pada pelakunya. Banggalah jika kita pulang, kita telah bertobat kepada Allah, iman kita pun telah baik, dan hati kita selamat dari hal-hal yang berbaur pelanggaran yang mengakibatkan kita akan terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.